Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Berapapun kita yang ada, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Selama hari demi hari kami percaya Tuhan, banyak hal yang kami lewati tapi Tuhan Kau selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan sebentar Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kau yang beracara Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa hari ini, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita hari ini bertemu dalam kasih Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Saudara, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Boleh meskipun pakai masker, tapi Tuhan ngelihat kita mau beri sukacita, kita mau beri senyuman yang terbaik. Sambil menyanyikan lagu ini, boleh tunjuk saudaraku dan saudarimu. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan.
Tuhan kita. Yes. Yes, karena Tuhan kita adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Yes, kita mau nyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Karena yes, Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kami percaya Tuhan Kau adalah sumber kekuatan dan bagian kami selamanya. Dan hanya Kau milik kami di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tak ada yang kami ingini di dunia selain Kau. Hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Tuhan, hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Terus Tuhan kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami pada siang hari ini Tuhan.
Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami mau diam di sana Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan.
kasih-Mu Tuhan, untuk pengurapan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau berada di tengah-tengah kami Tuhan hari ini, saat ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan kami telinga yang siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap benih yang ditaburkan dalam hati kami, boleh Tuhan bertumbuh Tuhan, boleh juga berbuah Tuhan, dan menghasilkan buah yang manis yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Yes, Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat pagi semua. Ya, kita semua sehat-sehat, amin. Semua sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini saudaraku, firman Tuhan akan berbicara mengenai jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saudaraku, ya 2 bulan kemarin, Januari dan Februari, kita merenungkan firman Tuhan, juga khotbahnya yaitu lebih kepada kasih karunia di dalam proses pembenaran. Di awal tahun firman Tuhan telah disampaikan bahwa kasih karunia Allah itu terjadi dalam hidup orang Kristen sejak kita menjadi percaya sampai kita menerima hidup yang kekal. Amin. Jadi ini tidak berkeputusan, terus menyambung. Nah, 2 bulan kemarin kita bicara tentang kasih karunia di dalam proses pembenaran. Ya, setelah proses pembenaran ada proses yang berikutnya adalah proses pengudusan. Ya, jadi warta kita yang hari ini telah dibagikan itu mulai masuk kepada proses pengudusan. Ya, saudara-saudara, dipelajari, dipahami, dimengerti dan dirindukan untuk terjadi dalam hidup kita. Karena sesungguhnya proses pengudusan itu sangat panjang, ya, terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus memahaminya dan merindukannya untuk terjadi, ya. Kemudian saudaraku, seminggu kemarin kita bicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia dari ayat 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Itu renungan kita. Prinsipnya saudaraku, hidup kita sebagai orang percaya itu berawal dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib. Dan bicara tentang salib ini saudaraku, bukan hanya di awal kita menjadi percaya. Tetapi salib Kristus itu senantiasa harus terjadi di dalam hidup kita. Terus lewati pembenaran, masuk di dalam pengudusan dan seterusnya. Kita tetap tidak boleh melupakan salib Kristus. Kita tidak boleh melupakan kematian dan kebangkitannya. Karena bicara tentang kematian kebangkitan Tuhan itu pasti bicara sekaligus tentang kematian kita dan kebangkitan kita. Amin, saudaraku. Ini hal-hal yang prinsip, ya, supaya kita lebih lagi memahami dan merenungkannya. Jadi kekristenan kita berawal dari kayu salib, ya, bukan dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ternyata saudaraku di dalam perjalanannya juga demikian. Perjalanan kita di dalam proses nanti pengudusan ini juga kembali bukan didasari oleh apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kembali kepada karya Yesus lewat karya salibnya. Nah, ini terus nanti kita akan pelajari saudaraku. Ya, dan itu semua oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kasih karunia ini juga tidak kita butuhkan hanya untuk menjadi selamat, tetapi untuk kita bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Minggu lalu kita sudah menyinggung perihal pertumbuhan rohani. Betapa sebagai ahli waris Tuhan mau
kita ini sudah masuk di proses yang dewasa. Gereja Tuhan sudah harus masuk di proses gereja yang dewasa. Yang kalau nanti lebih jauh lagi, gereja Tuhan adalah mempelai Kristus sendiri. Jadi kita pribadi lepas pribadi, saudaraku, jangan sampai kita terus ada di dalam kanak-kanak rohani. Karena kalau kita kanak-kanak, kita tidak bisa menerima sepenuhnya janji Tuhan. Janji Tuhan, warisan Tuhan kepada kita itu diberikan sepenuhnya, segenapnya itu kepada yang dewasa rohani. Nah, kasih karunia ini saudaraku dibutuhkan untuk kita bisa menjadi dewasa. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan itu yang akan memimpin, melengkapi ya, menguatkan kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam hal yang rohani. Bertumbuh maksudnya apa? Saudara dapatkan itu ya, setiap kali kita terima Warta Yerusalem nih, di paling depannya itu judulnya, itu fokus kita tahun ini adalah bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Bertumbuh tuh artinya saudaraku, kita semua belajar mengerti apa kehendak Allah buat hidup kita. Sampai berapa lama belajar mengerti, wah ini panjang saudaraku. Ya, bahkan mungkin sepanjang hidup kita ini kita terus harus punya persekutuan dengan Bapa supaya kita makin belajar, makin mengerti apa kehendak Dia dalam hidup kita. Ya, kemudian yang kedua kita belajar menaklukkan diri, menundukkan diri, mentaati pimpinan Tuhan. Dua perkara ini saudaraku akan menolong kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jadi yang pertama apa saudaraku? Kita harus belajar mengenal kehendak Allah. Mau tidak mau, semua orang Kristen harus belajar mengenal kehendak Allah. Karena kalau enggak begitu kita enggak bertumbuh. Rohani kita enggak bertumbuh. Kita tetap aja hidup buat diri sendiri. Enggak begitu rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan kita hidup bagi Allah. Kita sudah bahas ini, ya kan? Jadi memang kita harus belajar bertumbuh, itu artinya belajar mengenal, belajar mengerti, belajar memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, belajar menundukkan diri. Belajar mentaati, belajar takluk, tunduk kepada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu di dalam kita ada pribadi Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kristus. Nah, Dialah yang akan memimpin kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, itu sudah tepat saudaraku. Kita terus lanjutkan dan lanjutkan. Pasti kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu saudaraku, hari ini kita akan mulai lihat kepada slide yang pertama. Kita mengambil ayat dari 2 Korintus pasal 5. Ya. 2 Korintus 5. Salah ya? Saya yang salah apa yang di depan yang salah? 2 Korintus 12 ya? Ya sudahlah, saya ngikutlah yang di depan. Ya. Jadi ini kisahnya saudaraku, latar belakangnya adalah ketika Rasul Paulus berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada duri dalam dagingnya. Yang dia katakan ini betul-betul menggocoh aku. Menggocoh itu seperti dikerjain gitu ya. Dipermainkan berulang kali. Bukan dalam waktu yang singkat. Makanya Rasul Paulus kemudian berseru kepada Tuhan. 3 kali kata dia, aku berseru kepada Tuhan supaya duri ini dicabut dari tubuhku. Tetapi Tuhan enggak mengabulkan. Kita percaya Paulus orang yang beriman,
Kita percaya Paulus itu seorang yang sungguh-sungguh. Dia bukan Kristen main-main. Ya, dia Kristen yang sungguh-sungguh. Dia beriman percaya kepada Tuhan. Tapi kok doanya enggak dijawab. Doanya enggak dikabulkan. Nah ini kita belajar. Saudara, kalau ada doa kita enggak dikabulkan sama Tuhan. Ya, jangan berkata Tuhan itu jangan-jangan enggak dengar doa saya. Jangan-jangan Tuhan itu enggak tahu apa yang saya doakan. Jangan-jangan juga Tuhan itu jangan-jangan enggak ada. Bukan begitu saudaraku, dia ada, kita percaya dia ada, dia dengar, dia sanggup mengabulkan, juga sanggup untuk tidak mengabulkan. Nah dalam perkara Paulus di perikop ini doanya tidak dikabulkan. Mungkin saudara juga punya doa yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kita juga mau belajar karena itu tetap ada maksud Tuhan yang terbaik saudaraku. Kita mesti memahami perkara ini ya. Kita baca ayatnya, yuk 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah ini satu pelajaran yang luar biasa yang orang percaya diajar oleh firman. Bagaimana ketika kita lemah, kita bisa jadi kuat. Ini kan sesuatu yang paradoks, yang sifatnya berlawanan. Yang secara alamiah sih harusnya ini enggak bisa ini. Dan memang ini bukan hal yang alamiah saudaraku ya. Ini hal bagaimana kuasa Kristus turun menaungi kita yang percaya. Jadi ketika dikatakan cukuplah. Artinya Tuhan ingin bilang sanggup kasih karuniaku itu memenuhi kebutuhanmu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Demikian hari ini Tuhan bicara juga kepada kita jemaat Tuhan. Tuhan mau katakan cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Sampai dengan hari ini. Dan kita percaya sampai dengan minggu depan, sampai dengan bulan depan cukup. Amin. Siapa percaya katakan amin. Karena justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita sebagai manusia di dalam kelemahan. Kelemahan itu apa? Nanti di depan ada saudaraku penjelasannya. Maka kuasa Tuhan jadi sempurna. Nah ini luar biasa. Karena manusia kalau merasa kuat saudaraku. Kayaknya kita gak butuh Tuhan. Sering lupa sama Tuhan. Aku bisa kok. Aku kuat kok, aku sanggup, aku cukup pede, aku cukup pinter, aku cukup rajin, aku pasti bisa. Nah kadang-kadang tuh yang begitu itu saudaraku bikin kita lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan itu mengajar kita untuk kita semakin dekat dengan Dia. Yang kedua kita tuh sering lupa kalau ternyata kita tuh terbatas. Saking pedenya, saking pinternya, saking kuat mentalnya, kita suka lupa kalau kita itu terbatas. Maka Tuhan izinkan persoalan terjadi, pergumulan terjadi, kesulitan, kesukaran, bahkan penyakit apa saja Tuhan bisa izinkan terjadi untuk kita sadar bahwa kita manusia, kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Ada di antara jemaat kita punya sakit penyakit. Mungkin sudah puluhan tahun berdoa. Tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Apakah kuasa Tuhan sekarang hilang? Tidak. Kuasa Tuhan masih tetap ada dulu, sekarang dan selamanya. Tetap ada. Apakah tidak ada yang memperoleh mujizat? Masih ada mujizat. Tetapi kenapa aku sebagai orang percaya penyakitku gak disembuhin?
Ini bukan perkara sebulan 2 bulan nih. Ini udah tahunan nih penyakit nih. Mungkin lagi juga ada yang bertanya, kenapa persoalanku gak beres-beres. Udah makan waktu tahunan. Tuhan berarti gak kabulkan permintaanku. Aku sih udah ngomong Tuhan paling telat setahun ya Tuhan ya. Aku yakin deh Tuhan selesain setahun. Ternyata udah lewat setahun. Bukan setahun lagi, udah lewat 5 tahun. Enggak selesai. Tetap itu persoalan ada. Berarti doaku enggak dikabulkan. Mungkin kita sampai kepada kesimpulan seperti itu untuk beberapa persoalan di dalam hidup kita. Tapi saudaraku jangan khawatir. Tuhan masih tetap pegang kendali. Amin. Tuhan masih tetap pegang kendali. Dan kita buka pikiran kita saudaraku, ada maksud Tuhan di dalam perkara ini. Ya, kita mau lihat beberapa poin yang kita bisa ambil pelajaran saudaraku. Ya, berikutnya. Pertama, meskipun Allah menerima doa yang lahir dari iman. Ya, saya percaya doa Paulus itu sungguh-sungguh dan beriman. Mungkin sebagian besar doa kita pun sungguh-sungguh dan beriman. Tetapi ia tidak selalu mengabulkannya. Ia kadang menolaknya dengan kasih. Apapun yang Tuhan putuskan buat hidup orang percaya selalu dilandasi oleh kasih. Kita jangan curiga Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan. Tuhan itu selalu sayang kepada kita semuanya. Satu persatu pribadi kita tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Dia sayang sama kita semua. Yang kedua, karena Kristus sendiri telah menderita karena pencobaan. Betul kan saudaraku? Yesus datang ke dunia merasakan menjadi manusia seperti kita. Dia tahu rasa lapar maka dia makan. Dia tahu ngantuk maka dia tidur, dia istirahat, dia minum. Dia tahu sedih maka dia nangis. Dia berbelas kasihan. Dia tahu itu marah, dia pernah marah. Dia tahu kesulitan kita, kelemahan kita, penderitaan kita karena Yesus pun pernah jadi manusia. Amin. Jadi kita juga enggak ada dasar untuk berkata jangan-jangan Tuhan kurang bisa berempati ya kepada saya. Makanya saya dibiarin aja terus begini nih. Enggak dijawab doa saya. Nah, kita tidak mungkin berkata begitu kepada Tuhan karena dia sangat tahu apa rasanya menjadi manusia. Cuma kita tahu bahwa dia ketika dicobai dia menang. Dia tidak berdosa. Amin. Nah ini kita punya pengharapan di dalam perkara ini. Dia pribadi yang mengenal, sungguh mengenal kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Yang ketiga, Allah selalu punya tujuan yang baik di balik kesusahan kita. Serta dia dapat mengatasinya. Amin. Percaya bahwa apapun keputusan Tuhan itu pasti baik buat kita. Dikabulkan atau tidak dikabulkan. Disembuhkan atau tetap sakit. Diperkaya atau cukup aja. Dikasih kerjaan langsung setelah di PHK sebulan atau udah 6 bulan nih gue masih belum dapat kerjaan. Wah sama Tuhan diantepin. Enggak. Semua pikiran-pikiran kita yang keliru itu harus kita buang dalam nama Yesus. Itu tidak benar. Tuhan itu selalu baik. Sekalipun dia tidak mengabulkan doa permohonan kita. Nah ini yang kita mau lanjut mempelajarinya saudara-saudara. Kita baca ayat lanjutannya. Ya. Yuk 1, 2, 3. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana
kok orang bisa senang dan rela di dalam kelemahan, kesukaran, penganiayaan dan kesesakan. Kalau secara manusia, kalau oleh daging kita, saudaraku, kita akan menghindar jauh-jauh dari yang namanya kelemahan. Kita gak mau dibilang lemah. Sekalipun udah lemah suka disok-sokin, dikuat-kuatin. Itu daging. Gak mau ngaku, udah lemah juga, enggak, gue masih kuat. Secara daging kita akan hindari ini. Lemah, sukar, penganiayaan, kesesakan. Udah gak enak amat. Daging kita cari nyaman kok. Betul saudaraku? Gak ada yang ngaku. Betul? Iya, kalau daging kita mah pengennya yang enak semua juga. Tapi kan kita diajar Tuhan untuk menanggalkan, untuk mematikan keinginan daging. Dan untuk hidup dipimpin oleh Roh. Ini juga perkataan dari Rasul Paulus. Saya percaya ini kesaksian dia. Dan dia bersaksi, tentu dia jujur mengatakannya. Rasul Paulus telah mengalami ini, saudaraku. Mengalami ketika dia lemah, dia kuat. Makanya dia bilang, aku senang, aku rela. Di dalam penderitaan sekalipun, di dalam kesukaran sekalipun, di dalam penganiayaan sekalipun. Kenapa? Nah, kita mesti tahu rahasianya. Kenapanya itu yang kita harus tahu. Karena dia bisa rela, bisa senang bukan oleh kuat dan gagahnya. Dia tahu dia terbatas seperti saudara dan saya tahu kita terbatas. Betul saudaraku? Tenaga kita aja bisa terbatas. Tadi pagi aja saya saksi. Kemarin itu malam kita ada ibadah penghiburan. Malam kembang, ya ada juga salah satu saudari kita dipanggil pulang oleh Bapak Surgawi, saudaraku. Saya udah capek banget kemarin. 2 hari berturut-turut itu pagi sampai malam. Kemarin duduk menjelang khotbah aja saya udah duduk, udah gak enak badan saya. Saya bilang, aduh Tuhan saya udah capek nih, saya gak kuat nih. Kalau Tuhan gak tolong saya gak kuat. Tuhan tolong. Beri kekuatan supaya tetap saya bisa melayani dan bisa pulang. Ya, pulang-pulang juga masih siapkan lagi khotbah buat hari ini. Dan saya percaya memang kasih karunia Tuhan tuh ada dan dia sanggup menguatkan kita, memberikan kekuatan yang baru. Amin, saudara-saudara. Dari perkara-perkara yang kecil kita bisa merasakan perkara ini sehingga kita boleh katakan, iya ya, luar biasa ya, beneran loh. Tuhan itu tolong beneran loh. Nah kita kalau ngerasain begitu kan kita senang, betul saudaraku? Apalagi ketika kita ngalamin sesuatu yang kita pikir, wah ini mah 2 tahun bakal terus jadi masalah. Wah gua bener-bener dah, ini mah 2 tahun ke depan gak beres nih urusan nih. Kita mungkin udah punya kepastian seperti itu. Enggak taunya ada pertolongan Tuhan. 2-3 hari kemudian beres itu masalah. Dan kita tahu benar, kalau aku pasti gak bisa. Ini aku percaya Tuhan buka jalan, beri pertolongan. Betapa senangnya kita, betul saudaraku? Betapa bahagianya kita melihat ada pertolongan Tuhan. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Kejadian dengan anak ada. Anak saya susah dikasih tahu ada. Sudah berkali-kali dikasih tahu susah. Udah besar. Kalau lagi kecil bisa disetrap ya. Udah gede gitu kan gak bisa. Kita cuma bisa ngomong. Saya bilang aduh Tuhan. Kayaknya lama nih. Saya benar-benar ngalamin. Kayaknya lama nih. Saya ngomongin gitu aja gak mempan. Gak taunya ada peristiwa yang saya tidak bisa pikirkan akan terjadi peristiwa-peristiwa itu. Akan terjadi dia berjumpa dengan orang-orang seperti apa. Gak taunya saudaraku, setelah dia berjumpa dengan orang-orang, dia berubah. Kayak tadinya dia jalan ke kiri, sekarang dia jalan ke kanan saudaraku. Itu sungguh terjadi dan saya terpesona, saya bilang Tuhan terima kasih.
Kalau bukan engkau yang mengintervensi hidup anak ini, dia tidak akan secepat ini bisa berubah. Amin, saudara-saudara. Engkau pernah mengalami ini? Alami. Dan kalau kita mengalami, kita terpesona. Saya bilang, Tuhan. Ya, terpesona saudaraku saya sama Tuhan. Makanya ketika Rasul Paulus mengatakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Kuncinya ada pada Kristus yang hidup di dalam kita. Yang kita juga mau hidup di dalam Dia. Dituntun Dia, dipimpin Dia. Di dalam waktunya Dia, di dalam caranya Dia. Kita percayakan. Maka itu terjadi dan luar biasa. Saudara mungkin pernah mengalami ini. Engkau senang 1 kali, 2 kali. Saya percaya Roh Kudus akan ajar kita lebih banyak mengalami, saudaraku. Kenapa? Supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri. Tetapi betul-betul meletakkan hidup kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada satu keluarga di antara jemaat. Saya mau saksi. Ya, suami istri, jemaat lama. Punya anak-anak, anak-anak yang sudah dewasa dan menikah. Di mereka semua yang menikah ini sudah ada berapa? 3 pasang. 3 pasang menikah. Ada yang sudah lama belum dapat anak. Ada yang sudah 8 tahun, ada yang sudah lebih dari 8 tahun. Dan ada yang baru 2-3 tahun. Sama-sama ketiga pasang anaknya gak punya anak. Ya, saudara bayangin yang jadi papa mama atau calon opa omah ini. Mereka hatinya sedih. Kok saya punya anak 3 pasang. 3-tiganya gak punya anak. Mereka bergumul kepada Tuhan. Tuhan kenapa ya? Bukan 1 loh anak saya, 3. 3-tiganya gak punya anak. Saya percaya itu pergumulan yang panjang pada suami istri ini, opa oma ini. Ya, ada upaya yang dilakukan, ada. Sampai berobat ke luar negeri, ada. Berobat ke luar negeri, gagal, pulang. Berobat ke Jakarta, gagal, pulang. Dan terakhir, ini saya dengar langsung dari sang menantu. Dia bilang, saya berserah dah sama Tuhan. Saya udah usaha, mau apa lagi coba. Dalam negeri udah, luar negeri udah. Tapi gagal. Udah saya berserah aja sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan tahun kemarin saudaraku, jadi itu pandemi yang membawa nikmat buat keluarga jemaat ini. Tahun kemarin 3 anaknya. Ya, istri-istrinya semuanya hamil. Barengan saudaraku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya nggak tahu lah, mungkin lain kapan waktu nanti mau kesaksian keluarga ini. 3-tiganya. 2 sudah melahirkan, tinggal 1 lagi nih. Bulan ini harusnya melahirkan. Wah, sukacitanya si opa dan oma. Puji Tuhan, Ibu Gembala, tahun ini 3-tiganya hamil. Saya percaya itu kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Kita umatnya, ya, kadang-kadang memang sama Tuhan harus dibawa kepada situasi ini. Alami kesulitan, ya, kesesakan, pergumulan yang panjang. Supaya apa? Supaya kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Dia. Bukan lagi kuat gagah saya, uang saya, kepintaran saya, fisik saya. Oh, ayo silakan. Mau apa lagi kata Tuhan? Ayo sampai habis semuanya. Sampai engkau sadar. Engkau butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Selalu, senantiasa. Urusan pekerjaan juga begitu saudaraku. Ya, saya tidak tahu apa masalah yang sedang saudara-saudara alami.
ketika doamu tidak dikabulkan, mari kita belajar ke perkara ini. Oh berarti Tuhan izinkan saya mengalami ini. Kenapa ya? Boleh kita bertanya begitu. Untuk apa ya Tuhan? Pasti ada sesuatu di dalam hidup saya yang Engkau ingin ubahkan. Makanya Yesus berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus tidak menjadi kecewa. Dia malah bersuka di dalam Tuhan. Karena justru di dalam kelemahanlah dia mendapatkan kekuatan. Bukan lagi oleh dirinya sendiri. Tapi dia merasakan ada Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai. Menjawab kebutuhannya. Memberikan kekuatan. Haleluya. Semua oleh Kristus, maka saudaraku kita butuh Kristus itu senantiasa. Manusia ini, saudara dan saya, termasuk saya, harus diajar sama Tuhan. Harus dididik sama Roh Kudus. Seringkali lewat masalah. Karena kalau enggak begitu kita sering lupa diri. Sekalipun kita bilang Tuhan engkau juru selamatku. Tapi seringkali yang jadi penyelamatnya diri sendiri. Dan kita lupa kepada pribadi Tuhan. Maka Tuhan izinkan apapun persoalan yang saudara dan saya hari-hari ini alami. Tuhan mau kita menang. Amin. Kalau kita menang, tepat sikap kita, saya percaya kita akan senang. Dan kita akan rela. Jangan ada yang marah-marah ya di dalam persoalan. Amin. Jangan ada yang marah-marah, jangan ada yang kecewa sama Tuhan. Kalau kita kecewa, kita salah sikap dan gak akan bertumbuh. Sikap Rasul Paulus ini bisa kita contoh. Inilah sikap yang benar. Tuhan mau kita seperti ini. Di dalam persoalan apapun, kita boleh disenangkan dan rela. Oleh karena Kristus, maka yang kuning kita baca sekali lagi, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah garam dunia. Inilah terang dunia. Yang orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan, yang gak tahu kebenaran, gak tahu nilai-nilai yang Alkitab ajarkan, mereka akan lihat hidup kita. Makanya saudaraku jangan sampai orang Kristen gampang stres. Apalagi sampai depresi. Sampai penyakitan banyak karena apa? Psikosomatis. Persoalannya jiwa tapi nyerangnya ke tubuh. Itu enggak jadi garam. Enggak jadi terang. Karena kelemahannya itu bikin rusak badannya. Bikin rusak cara berpikirnya. Bikin rusak sikapnya. Apalagi sampai menjauh dari Tuhan. Menjauh dari melayani. Udah gue kagak mau pelayanan dah. Orang gue susah begini Tuhan kagak tolong-tolong. Ah saudara tuh kalau kayak gitu ya. Kita ini garam. Hari-hari ini apalagi ke depan saudaraku ya. Saya sih harus bicara apa adanya. Saya rindu jemaat kita punya iman yang kuat dan teguh. Dewasa di dalam Tuhan. Kita harus bicara apa adanya. Bukan jemaat yang ya jadi ngambul gitu ya. Gara-gara beritanya selalu berita berkat. Tidak. Saya mau apa adanya. Karena firman mengajarkan juga apa adanya. Termasuk urusan sengsara, penganiayaan. Jemaat harus belajar sampai kita bisa merasa senang ada di dalam situasi itu. Itu kan luar biasa, betul saudaraku. Dan itulah jawaban yang dunia cari. Nanti banyak orang dunia cari orang Kristen. Kenapa? Karena mereka melihat aneh nih orang Kristen. Gue tahu persoalannya. Gue tahu masalahnya. Berat loh itu dia. Tapi gue heran lihat dia. Enggak pernah dia itu kelihatannya lemas. Dia kelihatannya senang. Aneh nih sama orang Kristen. Kok kelihatannya hidupnya enak aja padahal susah. Amin saudaraku. Itu yang gereja harus bisa tampilkan. Dan kita bisa menampilkannya. Kalau Kristus memang memimpin kita.
kasih karunia demi kasih karunia-Nya betul-betul memperlengkapi hidup kita. Semakin ke depan dunia ini akan semakin stres, full stres, makin banyak. Anak muda juga begitu. Maka anak muda yang di dalam Tuhan, mari mau belajar kepada Kristus Yesus. Bagaimana kita kuat di dalam kelemahan. Itu kunci kemenangan kekristenan. Amin, saudara-saudara. Maka orang akan melihat, orang akan teraneh-aneh dan terkagum-kagum. Siapa yang bikin lo bisa begitu? Yesus Kristus yang memberikan kepadaku kekuatan, pengharapan, dan sebagainya. Saudaraku, dunia menanti kita orang percaya. Maka orang percaya kita sekarang harus melatih dan belajar, mau diajar oleh firman supaya kita kuat ketika kita lemah. Haleluya. Berikutnya, jika aku lemah maka aku kuat. Dibutuhkan kesadaran. Kalau kita sudah sadar, kita punya kelemahan, kadang-kadang buat sadar saja Tuhan perlu izinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Sampai kita benar-benar sadar, benar-benar tobat, benar-benar aduh benar dah Tuhan dah. Ini kalimat benar dah. Saya sadar benar-benar dah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Duit saya sekalipun, kekuatan saya sekalipun, pikiran saya yang pinter yang saya andalkan sekalipun nggak bisa beresin masalah ini. Tuhan kadang-kadang harus mengizinkan kita mengalami supaya kita sadar betul. Karena Tuhan udah bilang, ya kan kita juga udah tahu ayat firman Tuhan yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita tahu ayat ini, betul saudaraku. Tapi seringkali gimana ya, sulit begitu ya saudara-saudara ya. Jadi makanya sekali lagi kalau Tuhan izinkan perkara yang sulit sukar terjadi dalam hidup kita. Ingat saudaraku, jangan gampang marah, jangan gampang kecewa. Tuhan mau latih kita senang mengalaminya. Tuhan mau latih kita rela mengalaminya. Karena di dalamnya ada rahasia. Bagaimana kita yang lemah bisa jadi kuat. Haleluya, dibutuhkan kesadaran akan kelemahan kita. Ada banyak orang yang kurang sadar diri akan menolak. Ketika orang bilang itu kelemahan lu, enggak. Itu tuh kelemahan kamu, enggak. Kadang-kadang mesti ngejeger gitu ya, berapa kali baru sadar. Oh iya itu ternyata kelemahan gue. Jadi dibutuhkan kesadaran akan kelemahan kita akan membawa kita kepada pengakuan. Baru ngaku dah. Ya dah Tuhan, saya ngaku dah, kemarin saya nggak mau ngaku entah karena gengsi, ego. Sekarang saya ngaku dah Tuhan, ya. Sudah ditekan kanan kiri atas bawah ya, ngaku dah. Ya. Sampai kita ngaku bahwa kekuatan kita itu terbatas. Tidak dapat diandalkan. Dan kita membutuhkan Allah, sumber kasih karunia setiap hari. Kalau kita sudah sampai di keadaan ini saudaraku, setiap hari kita enggak akan lupa sama Tuhan. Setiap hari yang namanya Tuhan itu selalu ada, teringat untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Untuk kita memohon kepada Dia, untuk kita bersyukur kepada Dia. Nah itu yang Tuhan mau. Sehingga kita betul-betul mengalami menjadi pribadi yang di dalam Yesus. Dan meluaskan Yesus di dalam kita. Persekutuan yang seperti itu yang Tuhan mau. Dan untuk itu terjadi, saudaraku, kadang-kadang. Bahkan mungkin untuk beberapa orang sering kali. Tuhan bawa kita kepada kesukaran dan kesukaran. Proses ini yang perlu kita lewati. Amin semuanya. Yang
Yang penting sikap kita ini, kita sadar, kita mau dengan rendah hati, jangan menolak, jangan denial ya, jangan menolak kelemahan kita, ketidaksanggupan kita. Jangan saudaraku, itu memperlambat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau kita mau dewasa rohani, proses ini perlu kita tempuh. Kalau kita mau menang di dalam kehidupan, proses ini harus kita tempuh dan kita alami sungguh-sungguh menjadi kesaksian kehidupan kita. Itulah kekristenan ketika kita mengalami. Kalau belum ngalamin baru teori orang doang yang cerita, kita enggak sungguh-sungguh mengalami. Sayang sekali, nah, kita sebagai anak Tuhan harus sampai mengalami. Berikutnya, ya, 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan, kita baca sama-sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Buat kita sih penderitaan bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 10 tahun. Di hadapan Tuhan mah itu mah gak lama, kata Tuhan. Seketika dibandingkan dengan kehidupan kekal yang dipenuhi dengan kemuliaan. Betul saudaraku? Ya ingat ya prosesnya ya. Kasih karunia itu bekerja di dalam proses pembenaran. Kasih karunia itu bekerja di dalam proses pengudusan. Dan terakhir, kasih karunia itu bekerja di dalam proses pemuliaan. Nah, sampai kepada kemuliaannya yang kekal. Kita itu membutuhkan Allah. Karena dialah sumber segala kasih karunia. Apa yang kita butuhkan untuk kita tetap kuat, tetap berdiri, tetap kokoh, tetap berakar. Mau persoalannya apapun, ada lemah sebentar datang tapi cepat pulih. Lemahnya orang Kristen itu kalau sampai 2 tahun tuh aneh. Terlalu lama. Kok bisa selama itu? Itu tidak normal buat hidup orang percaya. Apa orang Kristen gak bisa lemah? Oke, seketika lemah. Paling lama berapa lama? Ya gak bisa dihitung kayak gitu ya. Anggaplah sehari 2 hari kita lemah, sesusah-susahnya, seberat-beratnya mungkin seminggu kita lemah, tapi segera kita bisa pulih. Kenapa? Karena kita punya Allah, sumber segala kasih karunia. Apa yang kita butuhkan ada pada pribadi Allah. Engkau butuh apa kata Tuhan? Aku yang lengkapi. Perlengkapan-perlengkapan ini dibutuhkan oleh siapa? Setiap suami butuh dilengkapi Tuhan. Setiap istri butuh dilengkapi Tuhan. Setiap anak muda, pekerja, yang kuliah, yang sekolah, ibu rumah tangga, yang bisnis. Saya yakin setiap kita butuh perlengkapan dari Tuhan. Betul saudaraku? Kita butuh perlengkapan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran. Macam-macam kita butuh dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sumber. Ini yang kita harus kenali saudaraku. Sayang sekali kalau kita punya sumbernya yang adalah pribadi Allah sendiri. Kita enggak punya hubungan dengan dia. Sayang banget. Kita enggak terkoneksi atau koneksinya tersumbat. Sayang banget, harusnya aliran-alirannya itu datang di dalam hidup kita. Kalau kita punya koneksi yang baik, kalau kita punya persekutuan yang baik dengan dia, itu pasti mengalir saudaraku, mengalir. Ya kan? Seperti pohon anggur, Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Tinggallah di dalam dia, maka engkau pasti akan berbuah karena Allah sendiri adalah sumbernya. Amin. Amin. Ini Allah kita yang setiap hari mau menemani kita. Saya percaya kita semua punya persoalan. Saya tahu jemaat Tuhan hari-hari ini ada beberapa orang ya di PHK.
atau kok enggak dilanjut mungkin kontrak kerjanya, kau butuh pekerjaan. Ada di antara kita yang punya sakit penyakit, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Bukannya tidak ada kuasa Allah, tapi Tuhan punya rencana supaya kasih karunia-Nya mengalir. Kau butuh apa saudaraku? Butuh perlengkapan, Tuhan sanggup melengkapi. Butuh diteguhkan, Tuhan sanggup meneguhkan supaya kita tetap berdiri dan tetap bisa maju. Termasuk di dalam situasi pandemi begini kita maju, ya. Situasi pandemi ini Tuhan tidak mau untuk umatnya menjadi mundur, tidak. Tuhan tetap mau kita maju. Butuh apa saudara? Kau butuh dikuatkan, Tuhan adalah sumber untuk kita memperoleh kekuatan. Butuh dikokohkan, Dia juga sumbernya. Haleluya. Haleluya. Amin. Lanjut lagi saudaraku. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Jadi bukan oleh kuat gagah kita, oleh Tuhan sendiri. Itulah kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Bahkan Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan. Amin saudara-saudara. Ya, mungkin sebagian saudara pernah mengalami ini. Teruslah ya alami lagi di dalam kasus-kasus yang terbaru dari hidupmu. Buat yang belum pernah mengalami, bersiaplah. Jangan takut untuk menderita ketika Tuhan memang sedang mengajar kita. Ya, biarlah hati kita bersyukur dan kita akan bisa bersukacita ketika kita telah melewati satu pelajaran demi satu pelajaran, satu kasus demi satu kasus. Kita menengok ke belakang, kita bersukacita. Terima kasih Tuhan, aku telah melihat Engkau. Aku telah merasakan kebaikan-Mu. Aku telah menikmati kuasa-Mu. Aku melihat Engkau. Nah Tuhan mau kita semua melihat Dia lebih banyak dan lebih banyak lagi. Lebih mengenal Dia ya tanpa ragu-ragu saudaraku. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 13 mari kita baca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, jangan tanggung sendirian. Oh enggak sendiri, saya berdua suami istri. Jangan tanggung tanpa Dia. Amin. Itu kuncinya. Kuncinya adalah bersama dengan Dia. Maka kita akan kuat. Karena Dialah yang akan memberikan kekuatan setiap hari. Haleluya saudara-saudara. Puji nama Tuhan, mari sebentar siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia, tim PW maju. Kita nyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, berbicaralah, sempurnakanlah ya Tuhan firman-Mu. Engkau ada di dalam kami. Semua dapat Kau lakukan dan kami ada di dalam Engkau. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat saja nyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi hidupmu saudara-saudara. Oh, haleluya. Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu, tak terbatas. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin Tuhan Yesus. Mujizat itu nyata, bukan karena, bukan oleh kuat gagah kami Tuhan. Semuanya pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, kami percaya firman-Mu hidup ya Tuhan. Haleluya. Ketika kami di dalam kelemahan, kesengsaraan, persoalan, pergumulan ya Tuhan, kami akui Tuhan, kami lemah, kami terbatas ya Tuhan. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu, tapi kami percaya ada pribadi-Mu, juru selamat kami. Engkau hidup di dalam kami, Engkau berkuasa atas kami. Apa yang kami butuhkan, Engkau yang melengkapi. Apa yang kami butuhkan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang mengokohkan, Engkau yang menguatkan. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber dalam hidup kami setiap hari, dalam hidup kami setiap hari. Kami mau bersekutu dengan Engkau, kami mau menghargai Engkau, kami mau peduli ya Tuhan akan apa firman-Mu, akan apa perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
lemah hari ini Engkau diperkuat. Siapa yang kekurangan hari ini Engkau ditambahkan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pemimpin dalam hidup kami setiap hari. Kami butuh Engkau. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Ada perjamuan kudus-Mu ya Tuhan di depan kami. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Bapa. Dengan kasih-Mu. Dengan kasih karunia-Mu. Dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus. Sehingga kami ketika kami memakannya. Kami semua menerima pertumbuhan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber
bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kita, saudaraku. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapa, terima kasih. Lewat tubuh-Mu ya Tuhan, Engkau persatukan kami menjadi gereja-Mu, menjadi anggota tubuh-Mu Tuhan. Maka kami yang hadir dan yang online, bagi kami yang pasangan suami istri, persatukan lebih lagi Tuhan. Bagi kami keluarga demi keluarga kecil, persatukan lebih lagi Tuhan. Demikian dengan seluruh anggota jemaat-Mu, dari pelayanan demi pelayanan, dari komisi demi komisi, persatukan kami lebih lagi. Demikian dengan pengurus, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di GKPI Tangerang ini, baik di cabang dan ranting-ranting. Persatukan kami lebih lagi. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka segala perpecahan yang ada, segala iri hati, dengki yang mungkin ada, setiap roh-roh yang jahat ini Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terusir keluar dari gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terusir keluar dari keluarga-keluarga kami, dalam nama Yesus. Maka setiap keluarga kami, setiap keluarga gereja-Mu Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dengan kasih, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Karena itu Bapa, pada siang hari ini dengan penuh iman percaya kami bersepakat ya Tuhan, bahwa yang kami minum cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kami dengan darah Kristus. Darah yang mengampuni kami, darah yang melepaskan kami dari segala kutuk, darah perjanjian-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami Tuhan patahkan jika masih ada di antara jemaat-Mu yang bermain-main dengan roh-roh jahat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan setiap hubungan yang masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami tarik saudara-saudara kami hanya berbagian di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari nyanyikan lagu kemenangan.
Haleluya. Anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Kita terima berkat dulu saudaraku. Terima kasih Bapa yang mulia, Tuhan Yesus yang penuh kasih setia, dan Roh Kudus yang siap bekerja di dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu. Ada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah engkau membawa kebenaran ini, mempraktekannya, rindu mengalaminya. Maka Roh Allah bekerja di dalammu dan di antara kita semuanya. Pulanglah membawa berkat, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan ketemu kembali minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang mulia, kami semua mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Boleh duduk saudaraku. Tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapak kami mau dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia